Edwin Channel. Nginep sini. Nih Mbah, saya bingung kalau sendirian. Tutur Bu Erem dengan raut wajah muramnya. Mbah Darsi nampak berpikir sejenak. Sedangkan Yanti menatap si mbahnya itu dengan tatap penuh harap. Semoga Mbah mau nginep. Batin Yanti, karena bagaimanapun jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Yanti tidak berani jika harus memaksa untuk pulang. Yowis, aku setuju. Akhirnya Mbah Darsi setuju untuk menginap di rumah Bu Erem. Bu Erem dengan gembira langsung masuk ke dalam kamarnya lalu keluar membawa kasur lantai yang cukup lebar beserta bantal dan juga selimut. Tidur bareng-bareng di sini nih, Mbah, ujar Bu Erem. Mbah Darsi awalnya ragu, masa ia tidur seruangan dengan jenazah. Tapi mau tidak mau Mbah Darsi mengiyakan. Tidak enak juga dengan Bu Erem yang sedang kesusahan. Jenazah Mbah Sadiman sudah diletakkan di pinggir keranda. Ronce-ronce bunga yang Mbah Darsi rangkai bersama Yanti tadi juga sudah mereka pasang di atas keranda. Yanti menghidupkan lilin di dekat kepala jenazah Mbah Sadiman, lalu meminta para bapak-bapak untuk menunggui jenazah, sembari membaca Yasin. Yanti tak langsung tidur. Matanya masih sulit terpejam. Para bapak-bapak yang berjumlah tidak lebih dari 5 orang tersebut, saling bersahutan membaca Yasin di sekeliling jenazah Mbah Sadiman. Yanti yang sudah hafal surat Yasin juga ikut merapalkan surat tersebut, dengan harapan semoga almarhum ditempatkan di sisi terindahnya. BRUKKH, BRUKKH. Yanti langsung menghentikan bacaannya. Ia menoleh ke arah Mbah Darsi yang tengah tertidur lelap bersama Bu Erem. Sekali lagi, ia menajamkan pendengarannya, dan suara aneh tadi terdengar kembali tapi dari arah jendela. Refleks Yanti menoleh ke arah jendela. Saat itu pula, matanya langsung membelalak lebar, pupilnya membesar. Yanti melihat pocong Mbah Sadiman sedang menatapnya dari balik kaca jendela. Pocong tersebut terus menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, dengan bibir yang terus melengkung serta wajah hitam yang seperti gosong. Yanti berusaha menetralisir ketakutannya. Dengan sebisa mungkin, Yanti membaca ayat kursi, lalu melempar garam krosok yang selalu ia bawa ke tempat duka, ke arah jendela. Tia! Suara nyaring yang ditimbulkan oleh butiran garam tadi langsung membuat para bapak-bapak menoleh ke arah Yanti. Ono opo yan? Tanya Pak Dullah, suami Bu Erem. Oh, saya cuma lempar garam krosok, Pak. Monggo dilanjut, jawab Yanti dengan jujur. Pak Dullah dan yang lain langsung manggut-manggut paham. Mereka semua sudah mafhum dengan apa penyebab Yanti melempar garam ke arah jendela. Tiduro aja Yanti, tukas Pak Dullah. Akhirnya Yanti menurut dan mulai merebahkan tubuhnya, membelakangi arah jendela. Jujur saja, Yanti memang cukup terbiasa menghadapi fenomena seperti ini, jadi sudah tidak terlalu kaget. Keesokan hari, setelah melaksanakan syalat subuh secara berjamaah, Pak Dullah meminta Kuncoro putranya untuk membuat pengumuman di masjid. Mengumumkan kabar duka dari Mbah Sadiman. Kuncoro mengangguk. Ia langsung menghidupkan motor jadul kesayangannya untuk menuju ke masjid yang letaknya cukup jauh dari tempat tinggalnya. Kuncoro harus menuruni perbukitan dengan jalanan landai yang sangat licin jika sudah terguyur air hujan. Tak jarang, jalanan itu juga tergenang dengan air sehingga menyulitkan para warga desa Sumberwangi yang hendak pergi ke kota. Gemalah mati. Kuncoro mendengus sebal saat motor jadul kesayangannya malah mogok di tengah jalan. Ia langsung turun dari motor dan bergegas memeriksa penyebab mogok motornya itu. Oh walah, bensin habis. Kuncoro menjitak sendiri kepalanya, merasa begitu bodoh karena tidak mengecek persediaan bensin di tangki motornya terlebih dahulu sebelum pergi. Kuncoro yang tengah dilanda kebingungan pun akhirnya lebih memilih berjalan kaki. Tak mungkin juga motornya di bawah, karena beberapa meter di depan sana ada sedikit tanjakan yang cukup curam. Dan tentunya akan sangat memakan tenaga dan waktu bila Kuncoro tetap membawa motor itu. Dengan gesit, Kuncoro menuruni jalanan yang didominasi oleh tanah liat itu. Sesekali tangan kekarnya meraih ranting-ranting ataupun batang pohon untuk digunakan sebagai pegangan agar tidak tergelincir. Kalau aku masa bawa turun motor, malah ribet kayaknya. Gumamnya
setelah melihat kondisi medan perjalanan yang sangat licin. 15 menit kemudian, Kuncoro sudah tiba di satu-satunya masjid desa Sumberwangi. Ia lalu segera meminta bantuan marbot masjid Mbah Musi untuk membuat berita lelayung kematian. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Mbah Sadiman bin Suparlan pada hari Senin, pukul 9:30 malam WIB. Semoga segala amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Begitulah bunyi dari berita lelayung yang disampaikan oleh Mbah Musi. Seng tabah yohle, ujar pria tua tersebut, menepuk pelan bahu Kuncoro. Kuncoro hanya mengulas senyum. Ia tidak terlalu dekat dengan almarhum kakeknya tersebut, karena sibuk bekerja menjadi operator alat berat di Pulau Kalimantan. Hanya saat Mbah Sadiman sakit keras kemarin, Kuncoro diminta untuk resign dan kembali ke desa Sumberwangi itu. Matur nuwun Mbah, jawab Kuncoro. Keduanya lantas segera pergi dari masjid. Kali ini, Kuncoro tak sendirian untuk naik kembali ke daerah pemukimannya. Ia bersama warga lain yang juga hendak melayat. Motornya tetap dibiarkan teronggok begitu saja di pinggir jalan. Rencananya akan diambil sepulang dari pemakaman nanti. Setelah pemakaman selesai, Mbah Darsi dan Yanti tak langsung pulang melainkan mampir dulu ke rumah Bu Erem. Yanti sedari tadi hanya lebih banyak diam. Tak seperti biasanya yang suka berceloteh menceritakan apa saja ke neneknya. Kenapa Tenduk? Tanya Mbah Darsi, melihat kejanggalan yang dirasa tak beres pada cucunya itu. Yanti menghela nafas panjang. Belum waktunya ia menceritakan kejadian pocong Mbah Sadiman semalam kepada neneknya. Satu hal yang Yanti yakini hingga detik ini, bahwa kemunculan arwah pocong merupakan suatu pertanda buruk bagi desa mereka. Nanti malam, gak usah rewang ya Mbah, ujar Yanti. Mbah Darsi hanya menatap bingung pada cucunya. Lah kenapa? Tanya Mbah Darsi, sedikit heran. Gak apa-apa, rumah kita kan jauh Mbah, jawab Yanti. Ya gimana Yan? Wong tetangga dekat Bu Erem itu cuma 5 orang. Kalau kita ndak rewang, kasihan Bu Erem keteteran, ujar Mbah Darsi, suatu penolakan halus terhadap keinginan Yanti. Yanti hanya menghela nafas panjang. Gadis berusia 23 tahun tersebut tidak bisa membantah neneknya lagi. Akhirnya mereka berdua segera menuju rumah Bu Erem untuk bantu-bantu membersihkan rumah ataupun mempersiapkan tahlilan untuk nanti malam. Yanti terus merasakan hawa yang kurang enak setiap kali melintasi padusan bekas pemandian jenazah yang memang berada di halaman rumah Bu Erem. Berkali-kali Yanti mengusap tengkuknya yang terasa merinding. Profesinya sebagai pemandi jenazah membuat Yanti bisa memahami hal apa yang sedang ia alami. Yanti cukup peka. Ia melirik sekilas ke arah bekas padusan tadi. Pocong Mbah Sadiman tengah duduk di amben bekas padusan tadi. Pocong itu terus menatap Yanti dengan seringai yang sangat lebar, seraya menggoyangkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Yanti langsung mengerjap beberapa kali, lalu segera membaca istighfar. Saat ia menoleh, pocong itu sudah tidak ada. Yanti langsung berlalu, pergi ke dapur dan tidak menghiraukan kejadian yang baru saja dia lihat. Ojo ngelamun we Yanti. Mbah Darsi menepuk pundak cucunya itu. Yanti langsung terkesiap. Kaget aku Mbah, ujar Yanti. Yo kamu, jalan kok sambil ngelamun. Nanti nenek kesandung watu. Piye? Omel Mbah Darsi. Ia sebenarnya merasa ada keanehan pada Yanti yang sedari tadi banyak melamun. Kamu sakit Tian? Nanti malam gak usah ikut ke tahlilan. Kalau sakit. Enggak sakit aku Mbah, jawab Yanti. Lah kenapa? Dari tadi kok tim terus? Nanti aja kalau udah nyampe rumah, Yanti ceritain, Mbah. Akhirnya keduanya bergegas menapaki jalan setapak yang menuju ke arah rumah Mbah Darsi. Sesampai di rumah, Yanti dan Mbah Darsi tak langsung masuk ke rumah, melainkan mandi keramas terlebih dahulu di bilik kamar mandi yang terletak di samping rumah. Orang-orang di desa Sumberwangi memang sengaja membuat kamar mandi di luar rumah agar memudahkan saat hendak bersuci setelah mendatangi tempat keramat ataupun bertaksiah. Mereka percaya jika setelah berurusan dengan jenazah dan tidak bersuci terlebih dahulu, maka orang itu akan terkena sial ataupun sawan. Seperti itulah mitos yang masih kental dijaga oleh masyarakat desa Sumberwangi. Baru pulang,
Yan, tanya Sima tetangga sekaligus teman Yanti saat melihat Yanti tengah mengeringkan rambutnya di luar bilik kamar mandi. Yo, Sim, aku main ke rumahmu. Ya, tanpa menunggu persetujuan dari sang punya rumah, Sima langsung duduk di kursi bambu yang diletakkan di teras rumah Yanti. Kamu orang melayat? Tanya Yanti, karena melihat rambut Sima yang terlihat masih kering. Hehe, ora Yanti. Gadis itu hanya cengengesan. Yanti hanya geleng-geleng kepala. Sima memang penakut dan tidak pernah mau berurusan dengan jenazah, meskipun sekedar bertaksiah. Nanti malam, aku ke rumahmu ya. Aku gak ikut tahlilan. Tumben hendak ikut. Yan, tanya Sima. Yanti berpikir sejenak. Kalau dia menceritakan kejadian yang barusan ia alami, tentu akan membuat Sima ketakutan.